Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang kelima. Pada akhir jilid keempat yang lalu, kawan-kawannya yang sedang bercanda bergurau berdesak-desakan terlihat dari puncak pohon kelapa yang dipanjat Bramanti. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Apakah Bibi tidak pernah tertawa selagi masih gadis? Tentu pernah, tetapi tanpa memperlihatkan gigi. Itu, ia akan melampaui kita. Tiba-tiba gadis itu berhenti tertawa. Mereka tidak beranjak dari tempat mereka. Meskipun mereka berpura-pura tidak melihat Temunggul dan kawan-kawan, tetapi mereka menahan tertawa mereka di dalam mulut. Sedang perempuan setengah tua itu telah meneruskan perjalanannya pergi ke sawah mengantar makan dan minum bagi suaminya. "Kenapa kalian berhenti?" bertanya Temunggul. "Jangan kau cari di sini," sahut salah seorang gadis-gadis itu. "Siapa? Kau masih pura-pura bertanya," sahut yang lain. "Aku tidak tahu, siapakah yang kalian maksud itu?" Keleting kuning. "Kenapa ande-ande lumut masih juga bertanya?" Desis Temunggul. Tetapi sebelum ia sempat berkata lebih lanjut, tiba-tiba mereka terkejut ketika beberapa butir kelapa berjatuhan hampir bersamaan. Dengan serta-merta Temunggul, kawan-kawan dan gadis-gadis itu menengadahkan kepalanya. Mereka pun kemudian melihat Bramanti masih berada di puncak pohon kelapa di halaman rumahnya. Agarnya Temunggul merasa terganggu. Wajahnya yang cerah tiba-tiba berkerut. Dengan nada datar ia bergumam, anak itu agaknya sudah gila. Tanpa berpaling lagi, ia melangkah memasuki regol halaman Bramanti. Dengan wajah yang buram ia berteriak, "Hei, Bramanti, apakah kau sudah menjadi gila?" Bramanti tidak menyahut. "Turun!" teriak Temunggul. Gadis-gadis menjadi ketakutan melihat sikap Temunggul. Maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu, pulang ke rumah masing-masing. "Turun!" sekali lagi Temunggul berteriak. Bramanti kini menyadari. Ketika ia melihat gadis-gadis itu mengganggu Temunggul, tanpa diketahui sebab-sebabnya ia merasa terganggu pula. Karena itulah, maka tiba-tiba saja ia memotong sejanjang buah kelapa yang masih belum tua benar. Karena Bramanti belum juga turun, dan tidak menjawab sepatah kata pun, maka sekali lagi Temunggul berteriak lebih keras, "Turun, kau dengar? Atau aku akan merobohkan pohon kelapa ini." Hampir saja Bramanti menjawab tantangan itu. Tetapi untunglah bahwa ia segera berhasil menahan dirinya. Karena itu, maka perlahan-lahan ia merayap turun. Belum lagi Bramanti sampai di tanah, terdengar ibunya bertanya, "Angger Temunggul, kenapa dengan Bramanti?" Temunggul berpaling. Dilihatnya seorang perempuan tua dalam kecemasan. Namun ia sama sekali tidak mengacuhkannya lagi. Perhatiannya telah tercurah kepada Bramanti yang menjadi semakin marah. "Hei, Bramanti, apakah maksudmu dengan memanjat pohon kelapa itu, hei? Apakah kau sengaja mengejutkan aku?" Bramanti menggeleng sareh. "Tidak Temunggul, aku tidak mempunyai kesengajaan apapun untuk tujuan apapun." Kini Bramanti telah berdiri di tanah, berhadapan dengan Temunggul. Keduanya adalah anak-anak muda yang sedang mekar. Keduanya dahulu adalah kawan sepermainan yang akrab. "Apakah kau berbuat demikian bukan sekadar untuk mengganggu gadis-gadis itu?" "Aku tidak begitu memperhatikannya," jawab Bramanti. "Dan aku tidak tahu, katakanlah tidak memperhatikan, bahwa ada beberapa orang gadis di jalan itu." "Gila kau!" Temunggul berteriak. "Sekarang hati-hatilah apabila kau ingin berbuat sesuatu. Mungkin kelapamu itu dapat jatuh di atas kepala seseorang. Kalau caramu demikian, dimanapun juga tidak lazim memetik buah kelapa sejanjang sekaligus seperti yang kau lakukan itu. Tetapi aku tahu benar bahwa pohon kelapa itu tidak berada di pinggir jalan Temunggul, sehingga dengan demikian buahnya tidak akan mungkin jatuh ke jalan itu." "Diam!" bentak Temunggul. "Sekarang memang demikian. Kebetulan pohon kelapa itu tidak ada di pinggir jalan. Tetapi lain kali, dalam kegilaanmu, kau akan berbuat lain. Bagaimana juga Bramanti adalah seorang anak muda. Karena itu, sebenarnya terlampau sulit baginya untuk menahan diri.
Apalagi ketika ia melihat anak-anak muda kawan Temunggul berdiri berjajar di depan regol sambil bertolak pinggang. Namun sebelum ia menjawab terdengar suara ibunya. "Bramanti, mintalah maaf, kau telah membuat suatu kesalahan." Dada Bramanti berdebar, tetapi ketika dilihatnya wajah ibunya yang kecemasan, maka kemudian wajahnya pun tunduk. Dengan nada yang berat ia berkata, "Aku minta maaf Temunggul. Kali ini aku maafkan kau. Tetapi lain kali, aku akan berbuat sesuatu untuk menghajarmu." "Terima kasih Ngger," terdengar suara perempuan tua yang ketakutan itu. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ditatapnya tubuh Bramanti dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung dari kakinya. Sejenak kemudian terdengar Temunggul berdesis. "Tubuhmu sempurna Bramanti. Kalau kau tidak gila, kau dapat menjadi anggota anak-anak muda pengawal Kademangan ini." "Kalau saja diperkenankan, aku akan senang sekali," jawab Bramanti. "Tetapi anggota pengawal Kademangan seharusnya bukan laki-laki cengeng." Bramanti menarik nafas dalam-dalam. "Aku akan mencoba. Tetapi penerimaan itu harus melalui pendadaran. Tidak setiap orang dapat diterima." Bramanti tidak segera menyahut. "Nah, di dalam pendadaran itulah kita akan melihat apakah seorang pantas untuk diterima menjadi anggota pengawal Kademangan." "Apakah aku juga diperkenankan Temunggul?" bertanya Bramanti kemudian. "Kau masih dalam pengawasan. Kalau kau ternyata tidak melanggar segala janji yang pernah kau ucapkan di muka Ki Demang dan kepadaku, maka kau akan mendapat kesempatan. Tetapi sebelum kau ikut dalam pendadaran, kau dapat melihatnya. Berapa hari lagi akan ada pendadaran serupa itu. 2 orang telah menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota pengawal." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa sesadarnya bertanya, "Siapakah pemimpin anak-anak muda anggota pengawal di Kademangan ini?" "Aku," jawab Temunggul sambil mengangkat dadanya. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. "Nah, cobalah melihat pendadaran itu. Kalau kau merasa sanggup juga, dan ternyata bahwa kau tidak akan melanggar segala janjimu, maka kau akan diterima kembali dalam pergaulanmu di masa kanak-kanak." "Aku berharap demikian Temunggul. Siapkan dirimu sejak sekarang. Kau harus dapat mempergunakan salah satu jenis senjata. Kau harus mempunyai ketahanan tubuh dan tekad, kemampuan membela diri dan mengatasi segala macam kesulitan. Aku akan mencoba, mudah-mudahan kau mendapat kesempatan." Temunggul tersenyum aneh. Melihat senyum itu, dada Bramanti menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak bertanya apapun. "Hati-hatilah dengan segala macam kegilaanmu itu," berkata Temunggul kemudian. "Lalu, tetapi kau perlu tahu, ada kalanya seseorang gagal dalam pendadaran dan bahkan mendapat cedera. Pernah seorang anak muda menjadi cacat ketika ia mendapat cara pendadaran yang menarik. Menangkap kuda binal dan menundukkannya, ia terlempar dan jatuh di atas tanah berbatu-batu. Tangannya patah sebelah dan wajahnya menjadi cacat pula." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mungkin di saat mendatang aku akan mendapat cara yang lebih menarik. Kau pernah mendengar bahwa banyak ternak yang hilang akhir-akhir ini? Ternyata seekor harimau tua telah kehilangan kesempatan mencari makan di hutan sebelah. Nah, itu juga merupakan cara yang baik untuk melihat siapakah di antara mereka yang menyatakan keinginannya menjadi anggota pengawal yang paling baik." Bramanti masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Hampir saja ia berkata tentang orang-orang berkuda yang menyebut dirinya utusan Panembahan Sekar Jagad. Kenapa bukan itu yang dipergunakan sebagai suatu cara pendadaran? Tetapi ia menyadari keadaannya. Orang-orang Kademangan ini masih diliputi oleh kecurigaan terhadapnya. Karena itu ia tidak berkata apapun tentang Panembahan Sekar Jagad. Sepeninggalan Temunggul, Bramanti berjalan perlahan-lahan dengan kepala tunduk masuk ke dapur. Ibunya telah menyediakan makan untuknya sejak lama, sehingga nasi telah menjadi dingin. "Hati-hatilah dengan anak muda itu, Bramanti," berkata ibunya. "Dia mempunyai pengaruh yang kuat di Kademangan ini." "Ya, Bu, ia adalah pemimpin anak-anak muda anggota pengawal Kademangan. Temunggul adalah seorang anak muda yang sakti." Bramanti mengangkat wajahnya. Kemudian ia bertanya seolah-olah kepada dirinya sendiri. Kenapa mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu untuk melindungi Kademangan ini dari tangan Panembahan Sekar Jagad?
Kenapa? Itu adalah suatu sikap pengecut. Ibunya yang mendengar gumam itu menyahut, terlampau parah akibatnya Bramanti. Di kademangan yang lain pun, mereka dapat berbuat sekehendak hati. 1-2 orang yang mencoba melawannya, dibinasakannya. Ya Bu, jawab Bramanti. Kalau 1-2 orang saja yang melawan mereka, pasti akan dengan mudah dapat mereka binasakan. Tetapi apabila kademangan bangkit bersama-sama, maka mereka tidak akan mungkin dapat melawan. Tetapi ibunya menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak ada yang berani mencoba berbuat demikian. Taruhannya terlampau mahal Bramanti. Kalau usaha ini gagal, maka seluruh kademangan akan mereka binasakan. Bramanti tidak menyahut lagi. Ia tidak mau berbantah dengan ibunya, karena ia mengerti betapa orang-orang kademangan ini telah dicengkam oleh ketakutan yang tidak terkendali. Aku ingin melihat, siapakah yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat itu, berkata Bramanti di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mengucapkannya di depan ibunya. Hal itu pasti akan membuatnya terlampau cemas. Aku harus menunda sampai suatu saat aku mendapat kesempatan, katanya kepada dirinya sendiri. Sementara itu, Bramanti masih saja mengisi waktunya sehari-hari dengan kerja di halaman rumahnya. Ada-ada saja yang dilakukan, namun ibunya pun berbangga melihat hasil kerja anaknya, sehingga kini rumahnya telah menjadi rapat kembali, bersih dan tidak berbahaya. Perempuan tua itu tidak perlu lagi selalu menengadahkan kepalanya, melihat kalau ada bagian atap rumahnya yang akan runtuh. Selagi Bramanti sibuk dengan rumah dan halamannya, maka kademangannya pun sibuk mempersiapkan sebuah pendadaran bagi 2 anak-anak muda yang ingin menyatakan dirinya menjadi anggota pengawal kademangan. Beberapa hari lagi mereka harus menunjukkan kemampuan mereka di arena. Mereka harus dapat melakukan beberapa macam permainan yang meyakinkan. Kemudian mereka harus bersedia melawan siapa saja yang ingin mengetahui kemampuan mereka, selain yang telah diterima dengan resmi sebagai anggota pengawal. Kalau dalam perlawanannya itu ia dapat dikalahkan oleh seseorang, maka apabila dikehendaki, orang yang dapat mengalahkannya itulah yang akan menjadi calon seterusnya, sedang yang dikalahkannya dengan sendirinya harus menarik diri. Pendadaran itu sangat menarik perhatian Bramanti. Ia ingin melihat sampai di mana jauh kemajuan yang dicapai oleh anak-anak muda sebayanya di kademangan ini. Tetapi apabila ia menyadari dirinya, ia menjadi ragu-ragu. Apakah kehadirannya di tempat pendadaran tidak akan menumbuhkan persoalan? Temunggul telah memberitahukan hal ini kepadaku, dan ia mengajak aku untuk melihatnya, katanya di dalam hati. Namun kemudian timbul pertanyaan, apakah ia bersungguh-sungguh? Selagi Bramanti masih belum menemukan jawaban, tiba-tiba tangannya yang sedang meraut sepotong bambu terhenti. Ia mendengar seseorang memanggil namanya, dan ketika ia berpaling, maka dilihatnya sebuah kepala menjenguk dari balik pintu regol halamannya, Temunggul. Bramanti meletakkan parang dan sepotong bambu di tangannya. Kemudian ia pun berdiri dan melangkah ke regol. Tidak sepantasnya seorang anak muda tidak berani melangkahi telundak pintu regol halaman, tegur Temunggul yang masih menjengukkan kepalanya. Bramanti mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Hanya langkahnya sajalah yang masih tetap membawanya mendekati Temunggul. Bahkan matanya pun lurus-lurus memandang wajah anak muda yang kini telah berdiri tepat di pintu. "Kenapa kau berubah menjadi terlampau jinak sekarang Bramanti?" berkata Temunggul kemudian. "Oh, pada masa kecilmu kau termasuk anak yang paling liar di desa kita." Bramanti masih belum menjawab. Ketika ia kemudian berhenti beberapa langkah di depan Temunggul, ia menarik nafas dalam-dalam. "Nah, Bramanti," berkata Temunggul kemudian, "apakah kau tidak tertarik untuk melihat pendadaran besok?" Hati Bramanti terlonjak melihat kesempatan itu, sehingga dengan serta-merta ia menjawab, "Tentu, Temunggul, aku ingin melihat." "Pergilah ke halaman Banjar, kau akan melihat betapa kawan-kawanmu semasa kanak-kanak telah mendapat kesempatan untuk maju. Jauh lebih baik dari anak-anak muda di kademangan ini semasa kita kecil. Kau akan dapat mengukur dirimu sendiri. Apakah kau akan dapat menempatkan dirimu di antara kami? Seandainya kau mempunyai niat apapun, kau akan dapat melihat kemungkinan apakah yang dapat kau lakukan." Bramanti menarik nafas dalam-dalam, namun ia menjawab, "Baiklah Temunggul, aku akan melihat besok."
Mudah-mudahan aku dapat melihat betapa kecilnya aku berada di antara kalian. Kau memang terlampau cengeng, tidak menyangka bahwa hatimu, anak yang liar di masa kecil itu, kini menjadi sekecil biji kemangi. Bramanti menggigit bibirnya, namun ia tidak menjawab. Dicobanya menekan gelora yang mengguncang dadanya. Di dalam hati ia berkata, terlampau berat untuk menahan hati di antara anak-anak gila ini. Sudahlah, berkata Temunggul, aku baru saja pergi ke bendungan. Aku sengaja singgah kemari untuk memberitahukan kepadamu, bahwa kami seluruh Kademangan selalu bergerak maju. Karena itu kau jangan tidur saja di dalam bilikmu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab supaya Temunggul tidak mendengar bahwa suaranya menjadi gemetar. Sejenak kemudian maka Temunggul itu pun meninggalkan regol halamannya. Sedangkan Bramanti masih saja berdiri membatu di tempatnya. Ia merasakan hubungan yang aneh antara dirinya dengan Temunggul. Hanya karena kebetulan pada saat ia datang kembali di kampung halamannya, ia bertemu dengan Ratri. Tidak hanya sekadar itu, katanya kemudian perlahan-lahan sekali. Riwayat keluarganya ikut juga menentukan sikapnya dan sikap anak-anak muda di Kademangan ini. Sejenak ia terdiam. Lalu, tetapi besok aku akan datang. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Sebenarnya lah, di hari berikutnya Bramanti berkemas-kemas untuk pergi ke halaman Banjar Kademangan. Meskipun ia menjadi ragu-ragu ketika ia minta diri kepada ibunya. Kau lebih baik tinggal di rumah hari ini, Bramanti, berkata ibunya. Temunggul mengundang aku untuk melihat ibu, jawab Bramanti. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Kau masih belum diterima sepenuhnya oleh keluarga Kademangan ini. Karena itu aku harus banyak menerjunkan diri ke dalam pertemuan-pertemuan seperti dalam kesempatan ini. Aku akan mendapat kesempatan untuk memperlihatkan bahwa aku benar-benar ingin terjun kembali dalam pergaulanku di masa lalu 10 tahun yang lampau. Sudah tentu dengan segala perkembangan yang telah terjadi. Ibunya tidak menjawab, tetapi di wajahnya yang telah berkerut-merut, membayangkan kecemasan. Ibu jangan cemas, aku tidak akan berbuat apa-apa. Perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, hati-hatilah Bramanti. Kau akan bertemu dengan berbagai macam tabiat. Kau harus berusaha menempatkan dirimu. Baik ibu. Dan Bramanti itu pun pergi ke halaman Banjar Kademangan dengan keraguan-raguan yang masih saja mengganggunya. Namun kemudian ia mencoba memutuskan, aku akan berbuat sebaik-baiknya. Aku tidak akan menjerumuskan diriku sendiri ke dalam kesulitan dan keharusan untuk berbuat sesuatu yang akan mendorong aku semakin jauh dari pergaulan di Kademangan ini. Ketika Bramanti kemudian sampai di lorong induk Kademangan, ia mulai bertemu dengan anak-anak muda dan bahkan orang-orang tua yang akan pergi ke halaman Banjar untuk melihat pendadaran tingkat anggota pengawal Kademangan. Mereka datang berbondong-bondong dalam kelompok-kelompok. Bramanti menjadi berdebar-debar melihat anak-anak muda itu. Satu dua dari mereka memandangnya dengan penuh curiga. Tetapi satu dua yang lain berdesis, Bramanti. Bramanti berjalan perlahan-lahan. Setiap kali ia mencoba menganggukkan kepalanya. Meskipun anak-anak muda itu menjadi ragu-ragu untuk membalas anggukan kepalanya itu. Tetapi satu dua ada pula yang bertanya, apakah kau akan pergi ke Banjar juga Bramanti? Ya, sahut Bramanti sambil menganggukkan kepalanya. Untuk memperkuat alasan kehadirannya itu, ia berkata, Temunggullah yang memberitahukan kepadaku bahwa hari ini ada pendadaran di halaman Banjar itu. Ya, kami pun akan melihat apa saja yang dapat dilakukan oleh kedua anak-anak itu. Sebelum Bramanti menyahut, anak-anak muda itu telah meninggalkannya. Namun meskipun demikian Bramanti merasa bahwa tidak semua orang menganggap bahwa dirinya adalah hantu jadi-jadian yang bangkit dari kubur ayahnya, yang harus diasing-asingkan dan dibenci. Dengan langkah yang pasti, Bramanti kemudian menyelusur lorong itu di antara orang-orang lain yang pergi ke halaman Banjar. Ketika ia memasuki halaman yang luas, ternyata di halaman itu telah banyak sekali orang-orang yang telah lebih dahulu datang, laki-laki, perempuan, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Dahulu pendadaran itu tidak pernah dengan cara terbuka seperti ini, desis Bramanti di dalam hatinya. Pada masa kanak-kanak, belum pernah melihat satu kali pun pendadaran serupa ini. Tetapi Bramanti tidak bertanya kepada siapapun.
Ia mengambil tempat yang tidak terlampau banyak pencampuran dengan anak-anak muda sebayanya, apalagi yang sudah dikenalnya dengan baik. Ia lebih senang memilih tempat di antara orang-orang tua yang kurang mengenalnya, sehingga dengan demikian, ia telah berusaha mengurangi persoalan yang dapat timbul atas dirinya. Ketika matahari sudah naik setinggi bumbungan, maka pendadaran itu pun akan segera dimulai. Yang mula-mula tampil ke arena adalah Ki Demang, Ki Jagabaya, seorang pengawal dari golongan orang-orang tua dan kemudian pemimpin anggota pengawal Kademangan dari anak-anak muda, Temunggul. Beberapa saat Ki Demang berbicara di depan rakyatnya, kemudian mulailah Temunggul memanggil kedua pemuda yang akan mengalami pendadaran. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia melihat kedua anak-anak muda itu. Tanpa sesadarnya ia berdesis, "Suela dan Panjang," tetapi Bramanti tidak mengucapkan apapun lagi. Apalagi ketika ia melihat satu dua orang berpaling ke arahnya setelah mereka mendengar ia menyebut kedua nama itu. Namun di dalam hatinya ia berkata terus, agaknya kedua anak-anak itu terlambat. Temunggul telah lebih dahulu masuk menjadi anggota, bahkan kini ia memegang pimpinan. Perhatian Bramanti itu pun kemudian terpusat kepada kedua anak-anak yang kini telah berada di tengah-tengah arena itu pula. Sedang Ki Demang dan Ki Jagabaya, serta para pemimpin Kademangan yang lain telah bergeser menepi. Kesempatan pertama akan diberikan kepada anak-anak muda, berkata Temunggul sambil memandang berkeliling. Bramanti bergeser setapak, ia berusaha menyembunyikan wajahnya di belakang seorang laki-laki tua di depannya. Kalau seseorang mampu mengalahkannya, maka pencalonan ini akan gugur. Temunggul berhenti sejenak. Kemudian, untuk menilai kemampuannya sebelum ada di antara kalian yang ingin mencobanya, maka akan diberikan kesempatan kepada keduanya untuk menunjukkan sampai tingkat manakah kemampuan mereka. Suasana menjadi hening. Sementara itu Temunggul menganggukkan kepalanya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya sambil bertanya, "Bukan begitu?" Ki Demang dan Ki Jagabaya menganggukkan kepala mereka. "Ya, begitulah," jawab Ki Jagabaya dengan suaranya yang bernada rendah. "Nah, marilah kita mulai." Kesempatan pertama diberikan kepada Panjang. Dan agak ragu-ragu ia melangkah ke pusat arena sambil menjinjing sepucuk tombak pendek. Dengan tombak itulah ia akan memamerkan keprigelannya bermain senjata. "Mulailah," berkata Temunggul yang berdiri tidak begitu jauh daripadanya. Panjang mengangguk, kemudian mulailah ia mempersiapkan dirinya. Kakinya kini merenggang, kemudian kedua tangannya menggenggam tangkai tombaknya. Sejenak kemudian ia telah mulai berloncatan sambil memutar tombaknya. Sekali-kali ia mematukan ujung tombak itu, kemudian mengayunkannya mendatar. Kakinya meloncat dengan lincahnya, sekali-kali ke depan, kemudian mundur setengah langkah. Namun tiba-tiba tubuhnya seakan-akan meluncur maju dengan cepatnya sambil menusukkan ujung tombak pendeknya. Demikianlah cerita jilid 1 bagian kelima ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-6 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.